Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Cicing Menilai. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda sehat, saya juga sehat, amin. Oke, kali ini masih membahas mengenai informasi seputar Gojek ya teman-teman ya. Nah, kemarin sudah saya upload mengenai informasi mengenai pajak ya, pajak UMKM bagi mitra Gojek. Nah, untuk saat ini akan saya PB-kan atau saya informasikan beberapa informasi lanjutan mengenai pajak UMKM yang teman-teman pilih pada saat pembuatan NPWP. Nah, sebelum masuk ke informasinya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel Cicing. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman sudah menentukan pilihan mengenai tarif pajaknya ya. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah tarif pajak final untuk PP nomor 23 tahun 2018, yaitu sebesar 0,5% dari pendapatan bersih ya, atau penghasilan bersih, dan dibayarkan setiap bulan. Dan kemudian untuk pilihan kedua adalah pajak UMKM dengan PTKP atau mengikuti tarif pajak pasal 17 UU PPH ya. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama adalah tarif pajak UMKM atau tarif pajak final sebesar 0,5%, dan yang kedua adalah pajak UMKM dengan PTKP. Nah, saat ini akan saya bahas mengenai apa saja yang perlu disiapkan oleh teman-teman sesuai dengan pilihan tarif pajak yang teman-teman pilih. Mungkin teman-teman sudah menerima pesan di aplikasi GoPartner untuk memilih pilihan mana mengenai tarif pajaknya. Nah, saat ini akan saya ulas sedikit beberapa informasi atau beberapa hal yang mungkin teman-teman harus siapkan. Nah, yang pertama adalah untuk teman-teman yang memilih pilihan pertama, yaitu pajak UMKM tarif final sebesar 0,5% dari pendapatan bersih setiap bulannya. Jadi untuk teman-teman yang memilih pilihan pertama atau pajak UMKM tarif final ya, jadi itu untuk periode bayarnya adalah setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini sudah memilih pilihan nomor 1, nanti di bulan berikutnya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 adalah untuk periode bayarnya. Jadi pendapatan teman-teman berapa, kita kalikan dengan 0,5% ya. Dan itu adalah pajak yang harus teman-teman bayar untuk pilihan pertama. Nanti akan ada informasi lebih lanjut mengenai cara pelaporannya, dan teman-teman tidak perlu mempersiapkan catatan seperti biaya operasional ataupun catatan-catatan lainnya. Jadi tidak ada yang perlu disiapkan, hanya teman-teman tinggal menunggu informasi melalui email mengenai pendapatan teman-teman selama 1 bulan terakhir, kemudian kita kalikan dengan 0,5% dan kita bayarkan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya. Jadi untuk saat ini yang sudah memilih pilihan nomor 1, nanti jika di akhir bulan ini, bulan Juni ya, nanti di akhir bulan Juni teman-teman mendapatkan email dari Gojek mengenai pendapatan selama bulan Juni, maka di bulan Juli teman-teman tanggal 1 sampai tanggal 15 harus mempersiapkan pembayaran besaran pajaknya adalah 0,5% dari pendapatan bersih. Kemudian untuk yang pilihan kedua, yaitu pajak UMKM dengan PTKP, untuk teman-teman yang kemarin memilih pilihan nomor 2, dan ada beberapa komponen ya, ada PTKP, ada PKP, dan ada biaya operasional. Nah, untuk PTKP sendiri untuk teman-teman, setiap driver itu PTKP-nya berbeda-beda ya, tergantung dari status perkawinan dan jumlah tanggungan. Untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek di slide berikut ini. Komponen kedua adalah mengenai biaya operasional ya, karena kita beraktivitas sebagai mitra Gojek dan kita melakukan kegiatan usaha, yaitu usaha jasa ya, kita menjual jasa, dan tentunya kita harus mempunyai catatan mengenai biaya operasional ya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman catat mulai saat ini untuk teman-teman yang memilih pilihan kedua untuk kemarin ya, yaitu untuk pajak UMKM dengan PTKP. Yang pertama adalah biaya operasional saat kita melakukan kegiatan usaha seperti biaya bensin atau BBM, kemudian makan, kemudian parkir. Nah, mungkin teman-teman bisa
hitung sendiri setiap harinya untuk pengeluaran bensin berapa, untuk makan berapa, dan misalkan untuk parkir berapa, nanti dijumlahkan selama 1 bulan. Kemudian biaya operasional yang kedua adalah mengenai biaya sewa kendaraan. Jika teman-teman tidak memiliki kendaraan pribadi untuk melakukan kegiatan usaha, maka biaya operasional yang kita catat adalah biaya sewa kendaraan. Kalau kita tidak memiliki kendaraan pribadi yang kita gunakan untuk on-grid atau off-grid ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah biaya penyusutan dari kendaraan ya. Nah, di sini untuk biaya penyusutannya sebesar 12,5% per tahun, bisa disusutkan hingga 4 tahun ke depan. Dan teman-teman pada saat membeli kendaraan sudah ada 20 juta lah ya. Nah, untuk per tahunnya adalah biaya penyusutannya adalah 12,5%. Jadi 20 juta dikalikan 12,5%, itu yang kita masukkan sebagai biaya operasional atau biaya penyusutan. Kemudian yang keempat adalah biaya perawatan atau biaya servis rutin untuk kendaraan, dan 50% dari pulsa telepon yang dilakukan untuk kegiatan usaha. Jadi untuk teman-teman bisa dicatat, misalkan untuk setiap bulannya itu servis berapa, dan untuk pulsanya untuk penggunaan pulsa dan kuota itu habis berapa, nanti dicatat ya. Itu yang kita akan masukkan sebagai biaya operasional yang akan mempengaruhi besaran pajak yang akan kita bayarkan di tahun depan. Nah, untuk pajak UMKM dengan PTKP ini kita pembayarannya adalah per tahun. Jadi nanti periode bayarnya adalah bulan Januari sampai dengan bulan Maret kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman bisa cek informasinya di menu bantuan dari Resiko Partner. Itu terlengkap mengenai informasinya, dan saya hanya sedikit mengulas saja. Mungkin teman-teman yang males buka-buka menu bantuan dan sebagainya bisa disimak di video ini. Baiklah teman-teman, itulah tadi informasi mengenai perpajakan khususnya untuk mitra gojek ya. Jadi mulai saat ini atau mungkin untuk teman-teman mulai bulan depan tidak mulai membayar pajak, maka harus dipersiapkan terlebih dahulu apa yang harus dipersiapkan. Dan untuk teman-teman yang mungkin memilih pajak UMKM dengan PTKP, maka catatan-catatan seperti biaya operasional yang saya sampaikan di video ini mungkin bisa dicatat lebih rinci atau lebih detail setiap bulannya ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rasa.